Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan Anda masih dalam program live event Menuju Istana. Dan kalau tadi kesempatan sudah kita berikan kepada narasumber dan juga panelis, sekarang saatnya suara rakyat, suara Tuhan katanya. Vox Populi, Vox Dei. Kita melihat rakyat yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, dari sebelah sini dulu. Sudah ada yang siap untuk bertanya? Ada yang mau nanya? Oke, silakan berdiri, kemudian sebutkan nama dan pertanyaan ya. Tidak usah pakai pidato atau baca puisi, langsung. Iya, mikrofonnya dideketin. Oke. Ini seniman pasti, ini rambutnya. Ya, tuh kameranya di sana. Kita tahu bahwa di dalam visi Prabowo Hatta ada membahas soal benih transgenik. Sedangkan kita tahu juga bahwa sekarang ada kendala besar di balik itu, yaitu adanya makanan rekayasa Nah, lihat catatannya biar cepat. genetika yang sangat berbahaya bagi manusia bahkan ekosistem kan. Oke. Sekarang kalau misal kita lihat solusinya adalah migas. Ketika migas itu sekarang di 28 migas sudah selesai kontrak kan. Nah, Pak Hatta mengklaim bahwa dia akan peduli terhadap kedaulatan pangan, tapi malah menggagas bioteknologi yang justru menghancurkan petani dan menguntungkan korporasi asing. Ya, coba saya pinjam. Ini daftar belanja di pasar kok dibawa-bawa. Oke, terima kasih. Silakan Pak, dijawab pertanyaan. Itu pertanyaan dari Flor. Flor mau jawab? Oh, kalau boleh ada mungkin tim sukses yang bisa menjawab juga. Flor ke Flor. Tidak harus Pak Fuad. Iya, biar satu level. Oke, silakan. Bapak dengan siapa, Pak? Khairul. Pak Khairul, silakan, Pak. Saya di sini mewakili aspirasi buruh tani nelayan di seluruh Indonesia. Ya. Yang jumlahnya 90% di rakyat Indonesia. Jadi saya tidak menjawab apa yang disampaikan kawan tadi. Saya hanya menyimak dari apa yang dikatakan Pak Jokowi. Di antaranya tadi yang saya simak. Jadi Bapak nggak menjawab nih? Tidak. Nah, terus yang jawab pertanyaan dia siapa, Pak? Nanti ada panelis kan? Oh ya udah, oke langsung silakan Pak. Dari cuplikan kata-kata Pak Jokowi, dia akan mengembangkan BUMD di desa. Badan usaha milik daerah. Di desa. Di desa, di desa. Di desa. BUMD. Badan usaha milik desa. Ya, MDesa. BUMDes. Pernyataan beliau ini menunjukkan dia tidak mengerti akan dua hal. Apa itu dua hal? Satu, koperasi. Saya paham, memang nggak banyak orang mengerti koperasi. Sebetulnya solusi rakyat desa hanyalah koperasi. Itu hal pertama ya. Yang kedua, Pak Jokowi tidak mengenal apakah masalah yang dihadapi oleh buruh petani nelayan. Dia ini tidak memiliki bargaining power. Sehingga satu-satunya solusinya hanya melalui koperasi. Ya, baik. Nah, di sini saya tambahkan singkat, ya. Pak. Ya, sangat singkat. Ini kalau saya jelaskan, bagaimana itu koperasi? Dipersingkat. Memakan 2-3 sesi. Ya, jangan Pak. Cukup 5 detik lagi. Simpelnya adalah, pertama, Pak Jokowi tidak mengetahui apa itu arti koperasi. Yang kedua, dia tidak memahami apa yang diderita oleh 90% lebih rakyat Indonesia. Baik. Nah, terima kasih Pak. Saya sangat khawatir kalau calon presiden seperti ini. Sekian, ya, baik. Mas Pembina yang menjawab. Pak Jokowi itu paham sekali yang namanya undang-undang desa. Di dalam konteks dana yang akan cair dari pusat itu per desanya kan 1,4 triliun, 1,4 miliar per tahun. Rata-rata lah ya. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya amanat di dalam undang-undang itu juga dianjurkan kepada pemerintah desa itu membentuk yang namanya BUMDes ini, badan usaha milik pedesaan. Artinya apa? Untuk memberdayakan, ada rolling capital nanti di situ berputar. Bentuknya usahanya apa ya tergantung daripada kekuatan daripada desa-desa itu sendiri. Bisa saja mungkin nanti gagasan-gagasannya adalah energi terbarukan yang seperti digagas oleh Bu Sri Mumpuni ya, di dalam konteks misalnya mikrohidro yang ada dan lainnya itu justru bisa dimasukkan ke situ. Tapi dalam masalah pertanian sebetulnya
Pak Jokowi jelas sebenarnya. Memang ada sebentar Bapak tadi nggak dengar dengan baik gitu karena Pak Jokowi menjawab bahwa basis-basis yang ada sifatnya hubungan dengan petani langsung itu bisa saja dikelola dalam konteks koperasi sebenarnya nggak ada masalah juga. Tetapi misalnya bukan berarti meniadakan koperasi. Bukan meniadakan koperasi, tapi ini kan amanat undang-undang kalau yang tadi. Ini makanya dilihat dulu alurnya kemana gitu. Sebenarnya seperti itu. Pak Fuad ada komentar, silakan. Memang dalam apa yang saya pahami, saya tahu, saya dengar, dan tadi implisit sebenarnya diakui sama Pak Jokowi. Kalau diputar rekaman, beliau itu kan memang ditanyakan apakah betul tidak menyetujui koperasi di desa. Beliau mengatakan, oh tidak betul, gini kan. Cuman dia mengatakan juga BUMDes sebagai pengganti koperasi. Ada di omongannya tadi. Karena itu amanat undang-undang, Pak. Nah, Pak Fuad, di sini berarti sebetulnya tidak salah bahwa pertanyaan itu ditanyakan seolah-olah kalau BUMDes itu adalah sebetulnya yang bermain kalau BUMN, BUMD, BUMDes itu kan pemerintah dalam ini sebagai kepanjangan tangan negara. Kalau koperasi itu kan memang anggota-anggotanya itu langsung. Dan implisit tadi dari jawabannya Pak Jokowi itu, kalau jujur itu sebetulnya memang entah keceplos, entah apa, waktu di Indramayu memang mengatakan tidak usah koperasi lah, koperasi kayak ini bikin susah, mungkin barangkali dari BUMDes gitu loh. Ya mungkin bisa dari kemudian itu atau repot, jadi coba ngeralat itu. Ada di Sangir, di Solok Selatan, di Sumatera Barat, itu ada BUMDes, dia mempunyai lahan sawit. Yang terjadi apa? Keuntungannya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam konteks pembebasan PBB. Dan itu udah jelas. Kelurahannya pun, wali nagarinya pun dibangun dengan sangat baik. Jadi tergantung aja manajemen daripada pemerintahan desanya. Apa sekalian hubungannya dengan formasinya sebenarnya. Saya sebetulnya mau nambahkan sedikit saja. Oke, ini dari tadi kita berdebat, pertanyaannya belum terjawab teman kita tadi. Saya habis kita. Oh ya, kalau ada komentar Jadi gini, sebetulnya 24 tahun yang lalu waktu kita memulai masyarakat mampu menginisiasi usaha-usaha, itu masyarakat diberi kebebasan. Ini untuk informasi saja ya, karena pelaku tahu banget gitu. Ada masyarakat yang memilih dia tidak mau koperasi karena waktu itu koperasi itu dianggap monopoli dari dulu kan ada KUD Pak, kepala untung duluan dan sebagainya. Jadi ada yang tidak mau koperasi. Waktu itu kita tawarkan, kalau kamu nggak mau koperasi, saya sebagai orang lapangan, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan maunya badan usaha milik desa. Tapi sebenarnya pemegang sahamnya juga masyarakat desa sendiri. Tapi desa lain di Jawa Barat, saya lebih senang koperasi Bu, koperasi listrik. Oke. Ada tempat lain, saya ingin badan pengelola listrik desa. Esensinya sama. Itu what is the name? Tapi buat saya yang paling penting, ini keberpihakan kepada rakyat langsung. Kepada rakyat. Dan kebutuhan mereka yang kita yang penting penuhi. Yang penting adalah kelembagaan itu harus diperkuat oleh mental-mental masyarakat yang benar dan aparat-aparat desa. Kalau tidak 1,4 miliar itu akan hilang. Dikawal dengan regulasi bisa lah. Oke. Ya. Tahu dari. Saya sepakat. Jadi apapun tadi sebetulnya itu mengacu ke kelembagaan. Dalam debat keseluruhan sampai mulai awal dari sampai akhir, sebetulnya persoalan kelembagaan termasuk kelembagaan pangan sama sekali tidak disinggung. Padahal kalau kita lihat 10 tahun kita reformasi, itu kelembagaan itu ancur-ancuran sebetulnya. Di tingkat pusat kita tahu ada Dewan Ketahanan Pangan, tapi sebenarnya Dewan Ketahanan Pangan tidak berjalan. Ada 18 kementerian lembaga yang ada di situ, yang ada dibawahi oleh Presiden, tapi sebetulnya nggak jalan. Kita lihat juga Menko Perekonomian nggak? Ada di dalam. Kalau sehari-hari, menjurus ini statementnya. Sehari-hari diketuai oleh Menteri Pertanian, ya. Nah, cuman memang nggak jalan. Nah, kalau Pak Koren, Badan Koordinasi Energi juga nggak jalan. Betul. Nah, di tingkat daerah setelah otonomi, kita juga lihat bagaimana Pemda melihat persoalan pangan. Mereka acuh betul, mereka ignorance sebetulnya. Sama sekali tidak melihat pangan ini menjadi persoalan penting. Iya. Kita lihat kalau terjadi kelaparan, itu justru yang dituding pusat kan gitu. Jadi sebetulnya persoalan kelembagaan harus ada penataan. Tadi saya sama sekali tidak Tapi pemerintah pusat sudah nggak bisa lagi terlalu banyak masuk ke daerah karena otonomi daerah itu. Harus ada upaya untuk meredesain ulang. Sebetulnya ini amanat undang-undang juga di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Yang didesain ulang apanya? Kelembagaannya. Bukankah itu sama dengan desentralisasi, sentralisasi kembali? Tidak. Jadi tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi, membuat pengaturan kelembagaan yang memungkinkan dia punya kontrol terhadap daerah.
Yang itu sebetulnya di beberapa kali yang disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya lewat pengendalian DAU misalnya atau yang transfer ke daerah itu bisa sebetulnya. Itu level Kepres saja, tapi nggak tahu kenapa pemerintahan sekarang nggak berani menarik lagi basis-basis kontrol itu pengawasan. Amanat itu ada di undang-undang. Tinggal dibuat Kepresnya aja sebenarnya penguatannya. Seperti misalnya ketenaga kerjaan juga sama, persoalannya itu, persoalan Kepres. Nah, kalau pemerintahan ke depan kita yakin berani nanti Presiden Jokowi JK akan melakukan itu semua. Tenang aja. Mas Doni, saya mau coba jawab yang ini. Oke, silakan. Singkat, Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat tren dunia, pangan transgenik, bibit transgenik itu monopoli Uni Eropa. Sampai hari ini, pangan-pangan ini tidak bisa masuk di Amerika misalnya. Karena memang problem kesehatan sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan bahwa pangan ini kalau kita konsumsi itu aman. Dari sisi lingkungan seperti disampaikan tadi, apakah itu aman betul buat lingkungan juga belum ada yang menjamin. Nah, kalau Prabowo Hatta mengendorse ini memang akan menjadi pertanyaan besar. Kita punya pengalaman Kapas Bolgat yang itu Monsanto. Betul, Monsanto. Itu bahaya yang sekali. Itu bahaya sekali dan ternyata janji-janji yang disampaikan itu bullshit semua. Dan satu hal, bahasanya tega juga di itu bahasa gaul anak-anak kita. Itu concern saya dengan GMO transgenik itu sangat menguntungkan industri yang notabene adalah asing. Karena sama sekali tidak mengakar pada kebutuhan masyarakat dan itu sangat berbahaya juga buat lingkungan dan kesehatan manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya jangan lupa ya, tidak boleh tepuk tangan kalau tidak ada apa-apa dari saya. Saya sebenarnya masih pengen ini sampai jam 4 pagi. Kita bisa sahur bareng ya kan. Tapi ternyata waktu kita juga harus melanjutkan dengan acara lain. Kalau mahasiswa sudah sepakat ya semua ya? Setuju aja ya? Sudah diwakili tadi oleh Suara Rakyat kan? Ini ada Pak Prabowo KW2 di sini saya lihat. Tolong berdiri dong. Beda warna. Iya, beda warna. Nggak apa-apa. Kita boleh beda, tapi kita semua satu. Kita bangsa Indonesia. Dan di bagian akhir ini, saya akan minta dari Mas Pumpida, Pak Fuad, untuk membuat catatan akhir, closing statement, dan durasi harus disiplin ya Bapak-Bapak sekalian, masing-masing 30 detik ya. Kalau tidak nanti kita tidak bisa konversi iklan dengan yang lain. Silakan, Mas Pumpida dulu, silakan. Saya tidak banyak lebar saja. Saya mempertaruhkan karir politik saya dipecat dari Partai Golkar hanya dikarenakan saya memilih jadi confirm nih, sudah? Bukan, maksudnya dipecat versinya partai saya. Kita masih melawan dalam konteks prosedur. Nanti saya jelasin lagi, Mas. Tapi artinya apa? Karir politik saya pertaruhkan di dalam konteks memilih Jokowi JK karena saya yakin saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya pilih ini di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Kita sekarang berikan kesempatan Pak Fuad, silakan untuk memberikan catatan akhir. Tadi ada diskusi menarik mengenai Adipura dan Kalpataru yang kemudian dikomentari tadi panjang lebar oleh komentar langsung setelah diskusi ya. Adipura itu untuk hadiah penghargaan untuk kota, Kalpataru itu untuk yang kabupaten. Nah, ini kan tadi di sini. Individu. Ya, dan individunya itu. Jadi kan di situ ini kan substansinya adalah bahwa memang tidak memperoleh Pak Jokowi pada waktu itu. Jadi cuman ini kemudian diplesetkan Pak JK memang pinter nih. Ini Adipura sama ini si Pak ini jadi agak confused antara Adipura sama Kalpataru. Maksudnya tapi Pak Jokowi lebih pintar, Pak JK lebih pintar. Substansinya apa menurut saya? Iya, substansinya adalah ini saya meluruskan substansinya adalah sama, memang itu tidak diperoleh. Itu aja. Jadi substansinya sama tidak diperoleh, cuma kemudian dipilih Adipura dan Kalpataru. Terima kasih. Baik. Mana semangatnya? Baik, teman-teman. Terima kasih ya sudah bersama kita pada malam hari ini ya. Jangan lupa sebesar apapun teriakan Anda yang ada di Grand Studio pada malam hari ini, sebesar apapun semangat Anda yang ada pada malam hari ini, tapi kalau tanggal 9 Anda tidur saja di rumah, tidak ada gunanya. Jadi, buat apa kami berdebat panjang lebar kalau Anda tidak datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2020?
2014. Dan pemirsa, demikianlah live event menuju istana pada malam hari ini. Semoga debat Capres-Cawapres 5 putaran yang sudah kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan memantapkan Anda untuk menentukan pilihan Anda pada tanggal 9 Juli yang akan datang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fuad, Mas Pupida, Pak Kudori, Putri Mupuni, dan juga buat teman-teman semua, terima kasih buat Anda semua. Dan pemirsa, apapun pilihan Anda akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Saya, Dodi The Kaiser, sampai jumpa dan selamat malam. Pak Fuad, terima kasih Pak.